Hari ini kita merayakan kesukaan besar Tuhan Yesus yang kita imani telah lahir bagi semua orang tanpa terkecuali. Semoga Kristus yang telah lahir itu lahir juga di dalam hati kita masing-masing. Semoga Kristus yang telah lahir itu juga lahir di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga Kristus yang lahir itu juga lahir dalam setiap pergumulan hidup yang kita jalani setiap hari. Semoga Kristus yang telah lahir itu juga lahir di paroki ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah pada awal perayaan syukur ini kita mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan Hari Raya Natal
2025 ini. Mari kita hening sejenak, melihat hati, melihat diri kita masing-masing. Saya yakin sebagai manusia kita tidak pernah luput dari lumpur dosa. Dengan memohon ampun dari Tuhan kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membahaginya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam pilihan Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini kita memasuki liturgi sabda. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, mereka yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahku meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudaraku, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia.
Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semua. Kristus, kesukaan besar, berjalan bersama kita. Pada renungan ini tidak ada yang lucu. Uskupan Labuan Bajo tahun ini diberi nama tahun pastoral partisipatif, mengajak semua umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pastoral di Keuskupan Labuan Bajo. Mengawali renungan ini saya buka dengan satu cerita tentang pastor muda yang paling dihabiskan. Seorang pastor muda sangat bersemangat menyiapkan khotbah Natal pertamanya. Ia menulis dengan penuh semangat tentang Kristus kesukaan besar dan mencetak naskahnya dengan rapi. Namun di pagi Natal, ia terkejut menemukan bahwa printer secara otomatis mengoreksi dulunya menjadi Kristus, kue kesukaan besar. Umat senyum dan tertawa ketika melihat judul khotbahnya di layar proyektor. Pastor muda itu tersenyum dan berkata, mungkin ini bukan kesalahan. Kristus memang seperti makanan terlezat yang memuaskan jiwa raga kita. Ia datang bukan hanya sebagai kesukaan besar, tetapi sebagai roti kehidupan yang memberi kita kekuatan setiap hari. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Natal
bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran Kristus yang nyata di tengah ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Ia datang dengan sukacita yang mengubah segala situasi, bahkan kesalahan kecil menjadi momen penuh makna. Kabar kesukaan besar dari surga. Malaikat memberitakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kata kesukaan besar dalam bahasa Yunani yaitu karamegale, yang berarti sukacita yang luar biasa, melampaui segala pengertian manusia. Ini bukan sekedar kebahagiaan sementara, melainkan sukacita yang mengubah hidup secara fundamental. Kabar dari surga. Malaikat membawa berita yang telah dinanti-nantikan selama berabad-abad. Kesukaan ini bukan berasal dari pencapaian manusia, tetapi dari inisiatif Allah yang penkasih. Untuk seluruh bangsa, kesukaan ini tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa tertentu. Kristus datang untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, status, atau masa lalu mereka. Entah orang miskin, entah orang kaya, tidak membeda-bedakan. Lahir di palungan. Juru selamat yang akan lahir dalam kerendahan hati. Ia memiliki tempat yang sederhana untuk menunjukkan bahwa kesukaannya dapat ditemukan di mana-mana saja. Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 10 dalam bacaan pertama tadi menubuatkan momen ini dengan indah. Betapa indahnya kaki pembawa berita di atas gunung-gunung yang memberitakan damai sejahtera, yang membawa berita sukacita, yang memberitakan keselamatan. Natal adalah penggenapan nubuat ini. Allah tidak hanya berbicara melalui para nabi, tetapi Dia sendiri datang dalam daging, berjalan bersama kita, berjalan di antara kita, membawa kesukaan yang sejati. Berjalan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kesukaan Natal bukan hanya perayaan satu hari, tetapi realitas yang terus berlanjut. Kristus yang lahir di Bethlehem adalah Kristus yang sama yang berjalan bersama kita hari ini. Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya nama, tetapi janji yang hidup. Dalam setiap langkah hidup kita Ia hadir. Dalam sukacita Ia merayakan bersama kita. Dalam kesedihan Ia menangis bersama kita. Dalam kebingungan Ia membimbing kita. Dalam doa kita masing-masing, Kristus mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ia tidak pernah terlalu sibuk atau terlalu jauh untuk mendengar kita. Dalam keluarga kita masing-masing, Ia hadir di meja makan ketika kita makan bersama dalam keluarga. Dalam percakapan sehari-hari, dalam momen-momen yang sederhana,
yang membentuk kehidupan keluarga. Dalam pelayanan kita, ketika kita melayani sesama, kita melayani Kristus sendiri. Ia berjalan bersama kita dalam setiap tindakan kasih. Dalam pergumulan kita, Ia tidak menjadikan hidup tanpa masalah. Tiada manusia yang tidak punya masalah. Omong kosong kalau bilang tiada masalah. Tetapi Ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam setiap pergumulan hidup kita. Kesukaan besar Natal adalah kesukaan karena kita tidak pernah sendirian. Dalam dunia yang sering terasa asing dan dingin, kita memiliki sahabat sejati yang memahami kita sepenuhnya. Kristus berjalan bersama kita, bukan sebagai hakim yang menghukum, tetapi sebagai gembala yang mengasihi dan mencintai. Ia mengenal nama kita, memahami luka-luka kita, dan membawa kita kepada pemulihan. Inilah kesukaan yang tidak dapat direbut oleh apapun. Kehadirannya yang setia, kasihnya yang tidak berkesudahan, dan pengharapannya yang tidak pernah padam. Merespon kesukaan besar. Bagaimana kita merespon kesukaan besar ini? Pertama, dengan menerima Kristus secara pribadi. Yohanes bab 1 ayat 12 dalam bacaan ini tadi berkata, tidak semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Natal mengundang kita untuk membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dengan membagikan kesukaan ini kepada orang lain, seperti para gembala yang segera memberitakan apa yang mereka lihat dan dengar. Kita semua sebagai saksi kantor juga dipanggil untuk menjadi pembawa kesukaan besar bagi sesama yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga di sekitar kita yang membutuhkan pengharapan. Kelima, buka hati untuk menerima Kristus dan kasih-Nya yang mengubahkan. Bertumbuh, kembangkan relasi dengan Kristus melalui doa, firman dan persekutuan. Bagikan, jadikan pembawa kesukaan bagi orang lain melalui kata dan perbuatan. Ketiga, dengan hidup dalam kesukaan setiap hari. Kesukaan Natal bukan emosi yang datang dan pergi, tetapi pilihan untuk percaya bahwa Kristus bersama kita dalam setiap situasi yang kita alami. Dalam tantangan, kita memilih untuk percaya pada kesetiaannya. Dalam kekecewaan, kita memilih untuk berharap pada rencananya yang lebih baik. Dalam kesepian, kita memilih untuk mengingat janji-Nya. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Biarlah kesukaan besar ini memenuhi hati kita, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Kristus telah datang, Kristus berjalan bersama kita,
dan Kristus akan datang kembali. Inilah kesukaan yang sejati, kesukaan yang kekal, kesukaan yang tidak direnggut oleh apapun. Marilah kita berjalan bersamanya dengan sukacita, membagikan terangnya kepada dunia yang membutuhkan pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri menyatakan iman percaya kita yang berdoa. Aku percaya doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat. Semoga Ia menerangi para pemimpin bangsa dan masyarakat agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Semoga para pemimpin bangsa selalu melahirkan kebijakan yang melindungi segenap ciptaan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi semua orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan